Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Pasar Utara, yang terhormat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, yang terhormat Kepala Dinas Industri dan Perdagangan, yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, serta masyarakat yang telah hadir di ruangan ini. Pertama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah yang telah menghadirkan kita semua di ruangan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah hadir dalam sidang gugus tugas reforma agraria. Pada kesempatan kali ini, saya sangat senang sekali bila daerah Kabupaten Penajam Pasar Utara mendapat kesempatan dalam kegiatan redistribusi tanah. Setelah dilakukan beberapa kegiatan sebelumnya seperti kegiatan pengukuran, akhirnya kita sampai di sidang gugus tugas reforma agraria. Semoga kegiatan redistribusi di Kabupaten Penajam Pasar Utara kali ini insya Allah berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya serahkan, selanjutnya izin Bapak Kata dan Bapak Kepala Dinas yang lain. Dengan ini sidang gugus tugas reforma agraria resmi saya buka. Selanjutnya saya serahkan kepada Baik, terima kasih Pak Bupati Kabupaten PPU yang terhormat. Kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Dinas Industri dan Perdagangan, serta Kepala Dinas PU. Kemudian para audiens yang berbahagia. Baik, saya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten PPU dalam hal ini akan menyampaikan terkait dengan hasil redistribusi tanah di Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, yang mana sebelumnya telah kita laksanakan juga bersama, mulai dari tahap penyuluhan, ekspos hasil pengukurannya, hingga sekarang kita masuk di sidang DTRA Desa Girimukti, Kabupaten PPU. Baik, langsung saja. Di sini seperti yang Bapak Ibu dapat baca ya, bahwasanya ada subjek dan objek reforma agraria seperti yang Bapak Ibu bisa baca, mulai dari orang perseorangan, kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, dan badan hukum. Kemudian kriterianya siapa subjek itu apa saja, yakni ada WNI, usianya minimal 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah objek redistribusi tanah dalam satu wilayah administrasi kecamatan. Ini kemudian terkait dengan pekerjaannya, mulai dari petani gurem dan atau petani yang menyewa tanah, petani penggarap, buruh tani, nelayan, pembudidaya ikan kecil, penggarap lahan budidaya, penggarap tambak garam, petambak garam, maupun perorangan yang memiliki usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro. Dan juga ada jenis pekerjaan lain yang ditetapkan oleh Menteri selaku Ketua Tim Percepatan Reforma Agraria. Nah, terkait objeknya sendiri ada 3. Yang pertama dari Tora Kawasan Hutan, Tora Non Kawasan Hutan, dan Tora Penyelesaian Konflik Sengketa. Adapun objek redistribusi tanah ini diberikan kepada subjeknya dengan sesuai dengan adanya ketersediaan Tora dengan luas minimum dalam hal ini 5 hektar. Kemudian di Desa Girimukti sendiri, yang dimana letak tanahnya di Desa Girimukti dengan luas 15 hektar, yakni status tanahnya memiliki tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan. Adapun penggunaan tanahnya yakni untuk rumah tinggal atau pemukiman dan perkebunan untuk kebun sawit. Dan tahun penguasaan atau penggarapannya sendiri yakni di kisaran pada tahun 85. Nah, ini juga saya tampilkan terkait tabel penerima objek dan subjeknya yang bisa Bapak Ibu lihat ya. Ada sekitar 30 calon penerima redistribusi tanah dengan beragam pekerjaan, mulai dari petani, karyawan, ada yang tidak bekerja, pelajar, mahasiswa, pengurus rumah tangga, maupun wira swasta dan pedagang. Baik, kemudian ini merupakan pengertian dari penataan aset dan penataan akses yang bisa Bapak Ibu baca.
Adapun gambaran umum penataan akses di desa ini, yang pertama, desa ini memiliki luas seluas 522 hektar yang dimana lahan untuk digunakan dalam redistribusi tanah yakni seluas 15 hektar. Kemudian mata pencarian warga desa di sini ialah sebagai petani atau sebagian besar luas wilayah diperuntukkan untuk pertanian kelapa sawit. Namun dalam hal ini masih banyak SDM di desa ini yang minim akan pengetahuan terkait hal tersebut. Kemudian yang ketiga, desa ini juga memiliki curah hujan yang cukup tinggi dibandingkan musim kemarau. Karena desa ini juga merupakan desa dengan vegetasi hijau yang masih tinggi sehingga masih minimnya permukiman di wilayah tersebut. Nah, adapun saya sampaikan juga kepada kepala dinas terkait, yakni usulan yang barangkali bisa dipertimbangkan untuk adanya kegiatan di desa ini. Yang pertama, untuk mengembangkan wilayah ini, desa ini perlu adanya perkembangan untuk pendidikan SDM, dalam hal ini untuk mengembangkan hasil pertanian. Kemudian yang kedua, perlunya SDM untuk dapat memberikan suatu acuan atau arahan perkembangan dalam desa ini untuk yang lebih baik ke depannya. Kemudian juga kami mengusulkan adanya perkembangan atau mengembangkan dalam hal kegiatan perekonomian. Baik, mungkin demikian dari saya, Pak Bupati. Dalam hal ini juga kami mohon maaf bila ada kekurangan, yakni peta yang kami buat masih ada beberapa kendala. Jadi peta yang harusnya menampilkan siapa saja penerima dan sebagainya itu masih ada sedikit mungkin revisi dan sebagainya. Jadi hanya ini yang dapat kami sampaikan Bapak. Selebihnya kami kembalikan. Terima kasih Bapak Danta. Mungkin data yang mungkin masih ada beberapa revisi. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Kepala Dinas. Ya, terima kasih atas waktunya oleh Bapak Bupati Ahmad Giat dan Bapak Kepala Kantor dan Pak Yasuta Pratama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menindaklanjuti tentang usulan tadi kepada Bapak Kepala Kantor dan Bapak Bupati terkait PSDM ya Pak ya. Terkait PSDM sendiri, nanti dari bidang industri sudah saya rapatkan dengan jajaran saya, yaitu mau mendirikan suatu uji coba sebuah pabrik sawit. Karena kenapa? Di daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara ini mayoritas kelapa sawit, yang dimana dalam kabupaten ini sendiri pun belum ada perusahaan atau pabrik yang didirikan sendiri. Betul kan Bapak Giat? Soalnya di sini saya baru menjabat 1 minggu Pak, maaf sebelumnya. Jadi saya belum tahu lokasi-lokasi yang mana, terus industri mana yang bisa dikembangkan terus selanjutnya. Tapi setelah saya dapat undangan, terus dapat hasil red di sini, saya mempertimbangkan bakal akan mendirikan suatu usaha maupun pabrik yang bisa mengembangkan atau membangkitkan potensi SDM yang ada di kabupaten tersebut. Seperti ya mengembangkan dari hasil wilayah kita sendiri, yaitu kelapa sawit. Mungkin itu saja dari saya. Akan ditambahkan oleh Bapak Panitia SPU, mungkin ada tambahan? Silakan. Mungkin saya kembalikan ke Bapak Bupati. Silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Bupati atas kesempatan diberikan. Yang terhormat
kepada Bapak Bupati, kemudian yang terhormat kepada Bapak Kepala Kantor beserta dengan Kepala Dinas yang lainnya. Nah, di sini saya selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat akan memberikan tanggapan terkait dengan kegiatan yang dilakukan, yaitu terutama ada gambaran umum penataan akses dan usulan. Ya, yang pertama, berdasarkan informasi yang diberikan di sini, apabila dilihat dari mata pencarian mayoritas penduduk Desa Girimukti merupakan profesi yang dilakukan adalah petani. Kemudian juga sebagian besar luas wilayah dari Desa Girimukti diperuntukkan untuk pertanian kelapa sawit. Ya. Kemudian disampaikan juga bahwasannya masih banyak SDM petani pada Desa Girimukti yang minim akan pengetahuan lainnya selain dari pertanian kelapa sawit. Kemudian juga dengan subjek dari penerima tanah ini sendiri merupakan subjek yang bukan hanya dari profesi petani, melainkan juga banyak dari profesi lainnya yang bukan kecil kemungkinan akan banyak yang kurang memahami soal pertanian, ya Pak. Baik, jadi ini memang sudah menjadi tanggung jawab kami selaku pemberdayaan untuk membantu melaksanakan kewenangan daerah, khususnya pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Sebagai solusi, dari pihak kami telah berkoordinasi berdasarkan kondisi tersebut. Rencananya kami akan melaksanakan pelatihan pertanian yang berkelanjutan, sehingga lahan yang diberikan dapat secara lebih optimal dimanfaatkan. Terlebih luas tanah yang diberikan kepada masyarakat di sini cukup minim apabila diperuntukkan untuk peruntukan kelapa sawit, pertanian kelapa sawit. Sedangkan agar bisa sejahtera, seorang petani sawit harus memiliki lahan minimal 8-10 hektar. Hal tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk dikaji lebih lanjut. Mungkin dapat untuk dilaksanakan untuk penggarapan pertanian di bidang lainnya, Pak. Dengan demikian, pelatihan ini juga akan membimbing para petani selaku subjek penerima untuk diberikan bekal, khususnya dalam pelatihan yang tidak hanya terfokus pada bidang pertanian kelapa sawit, namun juga pada pertanian dan bidang-bidang lainnya yang lebih optimal. Gitu, Pak. Kemudian juga untuk pelaksanaan dari kegiatan yang akan kami laksanakan, mohon izin Pak Bupati, mungkin mohon bantuannya, terutama untuk ya tidak jauh-jauh dari anggaran. Kemudian juga untuk bersinergi mungkin dengan dinas-dinas lainnya yang memang diperlukan, seperti contohnya mungkin salah satunya dinas pertanian. Mungkin cukup sekian Pak yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Oke, terima kasih atas penyampaiannya Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat serta Bapak Kepala Dinas Industri dan Perdagangan. Mungkin untuk solusinya Pak yang bagian tadi kurang koordinasi ya Pak, bagian lokasi kebun sawit ya Pak. Mungkin nanti perlu koordinasi lagi nanti Bapak akan untuk Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Saya terima masukannya untuk program pelatihan serta mungkin anggarannya masih kurang ya Pak. Nanti saya coba lobby Bang atau Bapak Kepala Dinas Koperasi. Mungkin Bapak akan ada tanggapan. Baik, terima kasih. Mungkin saya menanggapi dari Pak Farid selaku Dinas Perindustrian tadi, masukannya sangat bagus ya untuk membangun perusahaan terkait kelapa sawit ya Pak. Namun setelah mempertimbangkan itu, kami juga nantinya kan perlu memerhatikan pembangunan itu seperti apa, letaknya di mana dan sebagainya ya. Karena juga mengingat desanya yang bisa dibilang warganya seperti itu kan Pak, nanti bisa perlu ada koordinasi lebih lanjut juga dengan warga desa sekitar sini bahwasanya akan ada pembangunan perusahaan tadi Pak. Pak Bupati juga bisa mohon dibantu. Kemudian kalau dari Pak Dinas Pemberdayaan tadi programnya pemberdayaan petani ya Pak. Nah itu juga sangat bagus Bapak dan bisa diterapkan secepatnya kepada masyarakat di desa ini. Namun yang tadi saya tangkap juga adanya saran terkait penggarapan selain perkebunan sawit ya. Karena luasnya butuh 8 sampai 10 hektar ya Pak. Oke, mungkin nanti kami pertimbangkan juga Pak terkait yang selain perkebunan kelapa sawit, selain itu apa saja yang barangkali bisa menjadi solusi lain. Itu sih Pak Bupati. Terima kasih. Ada tanggapan lagi Bapak Kepala Dinas? Terima kasih kepada Bapak Bupati dan izin kepada Pak Pakan dan kepala dinas yang lainnya. Mungkin sini sekalian sebagai kepala dinas koperasi dan usaha kecil. Mungkin seperti yang dibilang tadi oleh Bapak kepala dinas pemberdayaan, untuk usaha di kelapa sawit itu 5 hektar pasti bakal kurang ya Pak ya, pemberdayaan. Bagaimana kita membuat suatu koperasi gitu Pak? Pastikan sekretariat itu kurang seperti yang dibilang pemberdayaan, dan bisa jadi fungsi lahan yang telah didistribusikan ini bisa beralih fungsi bukan jadi kelapa sawit, tapi penggunaan perkebunan yang lain seperti sawah segala macam gitu, yang tentu yang sesuai dengan sesuai dengan tanahnya gitu, untuk dibagaimanakan dapat menghasilkan yang terbaik itu dalam pemanfaatannya. Kalaupun tidak menjadi kelapa sawit, saya ada usul untuk membuat koperasi yang ada 2, yaitu koperasi produsen dan koperasi pemasaran gitu Bapak. Yang dimana koperasi pemasaran dan produsen ini untuk membantu masyarakat sekitar dalam menjual hasil pangan mereka, bukan hanya di letak wilayah koperasi tersebut, tapi saya ada rencana untuk mendistribusikan hasil-hasil bumi yang telah dipanen itu kepada koperasi lainnya gitu, yang mungkin akan saya bantu gitu Bapak. Dan mungkin saya mau minta bantuan kepada Bapak Kepala Industri dan Perdagangan gitu. Mungkin Bapak Industri dan Perdagangan memiliki beberapa data-data gitu Bapak, yang mana di suatu daerah yang memerlukan gitu atau kekurangannya suplai dari bahan-bahan pakan yang akan dihasilkan. Mungkin Bapak Industri ini bisa memberikan kepada kita gitu untuk mendistribusikan hasil buminya gitu, sehingga perekonomian di desa tersebut bisa
baik atau meningkat gitu Bapak. Mungkin untuk Bapak Bupati saya punya bantuan gitu Bapak untuk mempermudah perizinan ke DPM PSDP Bapak. Gitu, Bapak. Kita rehat sebentar karena ada yang ada tanggapan dari Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Baik, terima kasih kepada Bapak Bupati. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Bupati dari GPU, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor dan Bapak Kepala Dinas. Untuk menanggapi proyek-proyek yang sudah diajukan, itu tentu sangat bagus ya buat di Kabupaten GPU ini, karena dengan adanya proyek-proyek tersebut maka masyarakat sekitar menjadi sejahtera. Jadi mungkin banyak pekerja-pekerja yang para pemuda-pemuda atau bapak-bapak yang pengangguran bisa ikut bekerja gitu Pak. Nah, ini juga saya informasikan sebelumnya kepada Bapak Bupati ya. Ini kebetulan juga tentang proyek juga nih Pak. Jadi kebetulan kemarin sekretaris saya dapat email dari Sekjen langsung Kementerian ATR BPN bahwasanya kemungkinan 1 bulan ke depan bahwa Pak AHY akan datang Pak ke lokasi redistribusi tanah tersebut. Jadi kalau bisa nih Pak, untuk dibuatkan jalan nih Pak yang sekiranya itu ya memadai Pak. Karena kebetulan kemarin saya dapat laporan bahwasannya setelah survei ke lokasi bahwa lokasinya itu jalannya sangat memprihatinkan sekali gitu Pak. Jadi selain untuk mensejahterakan masyarakat sekitar, juga ini kebetulan Menteri akan datang, jadi ya minta tolong Pak untuk diatur sebaik mungkin. Itu mungkin sedikit itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Maaf, nambahin sedikit tanggapan terkait Bapak Yopi sebagai Kepala Dinas. Tadi terkait koperasi pemasaran ya Pak ya, di mana Bapak bilang bahwa dari kantor saya itu mempunyai beberapa hasil bumi, data hasil bumi. Tentu memang itu sudah ada, tapi nanti bakal saya rekap lagi dengan data-data yang terbaru, sehingga kebutuhan apa dan untuk apa kedepannya nanti biar bisa sesuai dengan tata ruangnya atau kebutuhan yang ada. Nah, nanti tentu saja kita tetap bekerja sama dengan para dinas PU dan tentu saja izin Bapak Bupati dan Bapak Kepala Kantor. Mungkin ini semua juga tidak terlepas dari terkait dana ya Pak ya. Soalnya dari dinas saya sendiri pun keadaan keuangan sementara masih hancur, dalam artian masih buat kebutuhan yang lain Bapak. Jadi mohon nanti untuk Bapak Bupati bisa terkait dana segera diajukan anggarannya. Terus untuk terkait yang Bapak Kepala Dinas PU yang katanya yang dari sekretarisnya mendapat email ya Pak ya Bapak dari kementerian. Nah, nanti saya juga akan membantu untuk terkait ada sebanyak pameran atau pemasaran. Jadi sehingga tidak ada kata sunyi di Kabupaten PPU ini, sehingga biar ada keramaian, ada hasil pangannya biar bisa kelihatan gitu.
Mungkin itu saja tanggapan dari saya, bisa saya kembalikan kepada Bapak Bupati. Terima kasih. Saya simpulkan bahwa dari Bapak Kepala Dinas yang sudah disampaikan tadi bahwa tadi terkendalanya di bagian anggaran dan terutama untuk pembangunan jalan agar lebih bagus karena kedatangan menteri mungkin nanti bisa dikoordinasikan lagi. Bapak kan ada tanggapan? Saya anggap mungkin kesimpulannya Bapak Kepala Dinas dan Bapak Kakan sudah setuju dengan sidang gugus tugas reforma agraria kali ini. Selanjutnya bisa langsung ke penandatanganan. Baik, terima kasih atas segala upaya yang telah dikeluarkan kepada Bapak Kepala Dinas serta Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Pasar Utara serta masyarakat yang telah hadir. Dengan ini saya tutup sidang gugus tugas reforma agraria Kabupaten Penajam Pasar Utara. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.